Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas, bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang telah dikaruniai oleh Allah segala kemampuan untuk menerima sabda pewartaan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Pribadi yang menanggapi, merespon secara positif akan memberikan ruang di dalam hatinya bagi benih sabda Allah, sehingga sabda Allah itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah kehidupan demi dan untuk keselamatan dirinya. Pada hari ini Tuhan Yesus membentangkan di hadapan kita perumpamaan tentang benih yang ditaburkan
di tanah. Perumpamaan ini memberikan gambaran tentang situasi kehidupan dari setiap pribadi anak manusia. Kita bisa bertanya ke dalam diri kita, apakah kita termasuk dalam benih yang jatuh di tanah yang baik, ataukah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan bersemak duri? Ini pertanyaan penting bagi diri kita. Tentu saja kita mengharapkan keberadaan diri kita, kehadiran diri kita, seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yakni pribadi yang selalu mendengarkan sabda Allah dan menyimpannya di dalam hati yang baik, sehingga menghasilkan buah dalam ketekunan. Hari ini, Bunda Gereja yang Kudus juga memperingati Santo Padre Pio, seorang pribadi yang sangat istimewa dan luar biasa karena memiliki ketekunan dan komitmen yang total kepada Allah. Sebagai seorang kapusin yang menghidupi spiritualitas, kesederhanaan, dan kemiskinan, Santo Padre Pio memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana membangun relasi kehidupan yang intim dengan Tuhan untuk mencapai kekudusan, kesucian di dalam kehidupan. Santo Padre Pio mengundang dan mengajak kita supaya sungguh-sungguh berada di hadirat Allah dan menimba apa yang diwartakan, yang disabdakan, serta menghidupinya di dalam kehidupan setiap hari, sehingga kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah dalam ketekunan. Semoga teladan Santo Padre Pio memberi inspirasi kepada kita sebagai orang yang sedang berziarah di dalam dunia ini untuk selalu bertekun di dalam iman dan memberikan kesaksian tentang cinta Tuhan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.